suster, brother, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, lagi selamat pagi. Berkat dalam. Sebelum Romo homili, pertama-tama Romo mau kenalkan dulu siapa yang duduk di depan. Pertama yang baru saja membaca Injil ini tadi adalah Pastor Mikael Nopen dari Simpang Kanan. Beliau adalah Diosesan Keuskupan Tanjung Karang yang baru saja selesai studinya dari Prancis. Jadi dia orang hebat ini ya, bukan untuk Romo Nopen. Sebelumnya Romo Kendi rasanya sudah banyak yang kenal, pembimbing di rumah novisiat Postulat Kristen. Tepuk tangan juga untuk dia. Di sebelah sana yang dekmu itu maksudnya pendekmu. Romo Joko dari Batu Kramat yang sekarang bertugas di Perawang, Pekanbaru sana, itu dia. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa paroki ini yang berumur 69 itu mempunyai suster sebanyak 30 orang. Dan di depan sini di tengah-tengah itu ada suster Agnesa, itu dari seberang situ anaknya Pak Semangguso. Berdiri suster mungkin ada banyak yang tahu. Nah ini dari situ siapa lagi? Belum ada, nanti akan nyusul. Jadi susternya ada 30 orang, imamnya ada 11 orang, masih ada frater diakon, yang sebentar lagi akan ditabiskan yaitu frater Juven, anaknya Pak Sanyoto, ya ini dia orangnya sama Mbak Susana. Dan yang lain-lain dari Batu Kramat juga ada. Itulah jadi ada 30 suster, ada 11 imam dan frater yang lain. Sedangkan saya orang asing. Dan kita berdoa untuk dua Romo yang sedang sakit yaitu Romo Sono dari BGB dan Romo Alex Miskat. Sebenarnya Alex Miskat itu juga dari Simpang Kanan ya, dari Simpang Kanan. Tepuk tangan untuk Alex Miskat, doakan. Nah itulah dia. Pada kesempatan ini pertama-tama saya mau mengajak Tepopius. Kita punya Tepopius ya, ingat dulu. Tepopius itu pertama dari melaju, paroki Pius bersatu, maju, wow, hebat, yes ya. Kita Tepopius bersama-sama. Tepopius maju, paroki Pius bersatu, maju, wow, hebat, yes. Nanti bulan. Di dalam pengantar tadi kita bersama mendengarkan atau mencoba merenungkan semboyan dari Santo Pius ke-10 yaitu dalam bahasa Latinnya Instarare omnia in Christo. Instarare omnia in Christo. Sekali lagi, instarare omnia in Christo. Terjemahan bebasnya adalah segala sesuatu dipersatukan, didamaikan di dalam nama Kristus Yesus. Itulah. Nah, tadi dari Tepopius tadi secara simbolis sesungguhnya mau menunjukkan bahwa kita ini umat bersatu seperti yang dikehendaki oleh Santo Pius ke-10 tadi. Instarare omnia in Christo. Persatuan sudah berjalan. Kalau saya mencoba untuk membaca sejarah paroki ini, di tahun 1932
itu sudah ada umat Katolik 2 bintik. Ditambah orang-orang Belanda ada sekitar 6 atau 7 orang. Di belakang sana itu ada namanya opolah ya, para sepuh tahu ya, di sana ada peninggalan-peninggalannya. Dan terus bergulir, terus melaju di sana sini, bertambah orang-orang Katolik, ada yang datang dari Jawa, ada yang dibaptis, dan seterusnya, bekerja sama dengan para awam, tokoh-tokoh awam, dan juga baik itu di distrik sini maupun di lingkungan-lingkungan dan seterusnya, bersama dengan para pastor yang bertugas di sini. Dan pastor pertama yang bertugas di sini adalah Pastor Petrus Strom. Sebelum ada Pastor Petrus Strom, umat awam yang ada di wilayah ini dilayani oleh pastor dari Pringsewu pada waktu itu. Nah, berkembang dan terus bersatu lebih banyak lagi. Pastor Strom itu pernah mendatangkan orang-orang dari Mboro ya, yang ditempatkan antara lain di Batu Kramat. Maka Batu Kramat itu terkenal sebagai tanah misi itu ya, tanah misi. Mengapa Romo Strom itu mendatangkan begitu banyak orang dibantu oleh para awam? Tujuannya adalah ketika Monsinyur Hermeling menghendaki supaya paroki ini menjadi paroki, maka harus ada sejumlah umat sekian. Sementara Romo Strom itu belum cukup, akhirnya mendatangkan orang-orang keluarga-keluarga dari Mboro ke Batu Kramat dan tentu saja sekitarnya. Nah, bersatu itu dalam iman, dalam cinta, dalam baptisan, dalam Tuhan, dalam harapan. Yang saya yakin sesudah bersatu itu, lalu umat entah sadar atau tidak melalui ke dalam hatinya, melalui imannya, lalu mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh bangsa Israel ketika mereka ditantang oleh Yosua, kamu mau menyembah dewa-dewa atau mau menyembah Allah? Ditantang semacam itu. Lalu umat Israel diwakili dengan mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah Allah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang saat ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Umat pada waktu itu, entah disadari atau tidak, berseru kepada Tuhan bahwa kami akan menyembah Tuhan. Lalu para saudara-saudara kita yang sudah bersatu itu pun mengucapkan seperti kata-kata yang diucapkan oleh Petrus yang mewakili 12 rasul ketika Tuhan Yesus itu menantang kepada para rasul itu dengan mengatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus menantang kepada para rasulnya. Lalu Petrus mewakili ke-12 rasul mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kata-kata itu saya refleksi untuk umat di Paroki Santo Pius ke-10 ini dari sejak awal sampai hari ini dan seterusnya akan mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan oleh Petrus, oleh umat dan oleh Petrus tadi. Kami percaya perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Inilah yang menjadi jati diri iman kita sebagai murid-murid Yesus. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, karena kita menerima Allah sebagai Allah Bapa,
Sebagaimana Israel mengakui kebesaran Allah yang menuntun, melindungi sepanjang jalan hidup mereka. Dan kita menerima Yesus yang adalah jalan keselamatan kita, hidup kekal, dengan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dalam Injil tadi juga dikatakan, siapapun yang sudah diberikan oleh Bapa kepada Kristus, semuanya akan dituntun kepada keselamatan. Itulah kita bersama-sama mengakui Kristus yang adalah jalan keselamatan itu. Jalan keselamatan satu-satunya. Karena kita mempunyai iman yang sama, mempunyai harapan yang sama, mempunyai baptisan yang sama, mempunyai cita-cita yang sama. Lalu kita ini dipersatukan di dalam paroki yang namanya Paroki Santo Pius ke-10 Gisting ini. Tepuk tangan untuk paroki kita. Kita semua sama-sama, baik seluruh paroki maupun di stasi-stasi, maupun di lingkungan-lingkungan, maupun di dalam keluarga-keluarga, maupun secara pribadi, sesungguhnya kita ini sudah melaksanakan 5 pilar hidup menggereja, yaitu koinonia, bersatu. Yang kedua, kerema, kita selalu mendengarkan sabda Tuhan, memperdalam iman kita. Yang ketiga, liturgia, kita menjalankan liturgi, menjalankan ibadah, entah itu secara pribadi atau bersama-sama, atau di dalam gereja misa kudus ini. Dan kita melakukan diakonia, saling melayani satu terhadap yang lain. Kalau kita melihat situasi di sini, ada bunga-bunga indah, dan di sana sini itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada spiritualitas atau semangat melayani. Kita semuanya melakukan itu. Dan apa yang kita lakukan semuanya ini adalah merupakan kesaksian bagi kita bagaimana cara hidup orang Kristiani itu. Karena itu inilah yang membuat kita senantiasa bersatu dan bersatu sebagai paroki Santo Pius ke-10 Gisting. Dan paroki ini perlu diketahui memang hebat. Kalian semuanya hebat. Bisa berjalan sampai 69 tahun dan sebentar lagi 70, 80, 90 dan seterusnya sepanjang segala abad. Luar biasa. Tepuk Pius. Maju, pergi Pius, bersatu, maju. Wah, hebat. Yes. Itulah paroki kita. Amin. Bangkit berdiri kita bersama-sama sebelum mengucapkan doa akhir. Sebelum doa percaya sambil berdiri sekali lagi kita tepuk Pius ya. Tepuk Pius. Paroki Pius. Bersatu. Maju. Yes.